Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Modaril. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang budidaya kayu manis sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat kebun kayu manis, teman-teman. Kebun kayu manis ini adalah salah satu usaha yang menjanjikan. Seperti apa keuntungan yang dijanjikan oleh kebun kayu manis tersebut? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat tanaman kayu manis, teman-teman. Yaitu tanaman kayu manis yang pucuknya merah-merah, itu tanaman kayu manis, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, kebun kayu manis pucuknya merah ya. Nah, di sini ada tanaman yang masih kecil, teman-teman. Di dalam budidaya kayu manis, kita bisa mentargetkan umur berapa ini tanaman bisa kita panen. Kalau misalnya di kebun kayu manis kita itu kita buat jarak tanam yang rapat, ya misalnya 2x2 meter atau 2x3 meter. Nah, di sini kita bisa melakukan pengurangan populasi pada usia 6 tahun. Ya, artinya kita sudah bisa melakukan panen sebagian. Kita bisa mengambil atau memanen satu barisan misalnya, atau satu pohon di antara deretannya. Ya, dari jarak tanam kita ambil satu pohon, misalnya kita kupas atau kita panen. Ya, kalau misalnya jarak tanamnya 2x2 meter atau 2x3 meter, ya kita bisa mengurangi populasinya dengan mengurangi atau melakukan panen pada jarak-jarak tertentu. Nah, itu merupakan suatu keuntungan, teman-teman. Ya, kalau kita mentargetkan kita panen misalnya pada usia 15 tahun, ya sebelum 15 tahun kita sudah bisa mendapatkan keuntungan karena kita bisa melakukan panen pada usia 6 tahun untuk mengurangi populasi dan memperlebar jarak tanam. Nah, jadi walaupun kita sudah melakukan pemanenan, itu bukan berarti kita sudah selesai ya, karena kita panen di sini sifatnya adalah mengurangi populasinya yang terlalu rapat. Ya, seperti yang di bawah ini misalnya, ya yang kelihatan ini terlalu rapat. Nah, itu nanti kalau kita mau bisa kita kurangi populasinya. Kita kupas yang jaraknya berdekatan. Nah, kemudian kalau misalnya masih terlalu rapat lagi, itu bisa lagi kita lakukan pengurangan pada usia 8 tahun. Ya, jadi kita bisa melakukan beberapa kali pengurangan populasi untuk memperlebar jarak tanam pada kebun kayu manis agar tanaman yang tinggal itu bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal karena tidak terlalu rapat jarak tanamnya. Jadi dia bisa tumbuh tinggi dan besar, tentu saja dengan penambahan ketebalan kulit karena sinar matahari bebas menyinari, ya tidak tertutup karena populasinya terlalu rapat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, keuntungan yang dijanjikan oleh tanaman kayu manis kalau kita panennya pada umur 15 tahun misalnya, itu bisa kita dapatkan satu pohon itu ya diperkirakan itu sudah di atas 20 kilo, teman-teman. Ya, kalau kita ambil rata-rata itu sudah di atas 20 kilo untuk umur 15 tahun. Kalau misalnya kita miliki pohonnya sebanyak 1000 pohon, nah itu bisa kita kalikan. Ya, 1000 kalikan dengan 20 kg. Kita bisa mendapatkan 20 ton kayu manis kering. Nah, di sini bisa kita kalikan harga
Dari kayu manis keringnya per kilo misalnya, ya kita kalikan saja 20 ton kali 40.000. 20 kalikan 40.000. Ya 800 juta. Ya, kalau kita kalikan 40. Nah, sekarang kita jangan kalikan 40, teman-teman. Kita ambil ukuran terbawah. Kita kalikan 30 saja. Ya. 30 kali 20 ton. 30.000 kali 20 ton, 600 juta, teman-teman. Jadi untuk tanaman kayu manis itu ya kita bisa mendapatkan 600 juta pada umur 15 tahun. Tidak termasuk yang sudah kita ambil atau yang sudah kita panen di awal-awalnya. Ya, tidak termasuk kita panen pengurangan populasi. Nah, jadi begitu teman-teman. Ya, sangat menjanjikan ini teman-teman. Kalau kita budidaya kayu manis. Ya, yang penting kita juga harus sabar teman-teman. Ya, kita harus sabar karena untuk budidaya kayu manis itu tidak serta-merta teman-teman. Ya, jadi dia butuh proses, butuh waktu. Ya, butuh waktu yang panjang untuk sampai kepada proses panen. Ya, intinya kita harus sabar merawat tanaman kita sampai panen. Nah, teman-teman, untuk tanaman kayu manis itu sebenarnya perawatan kalau kita semata-mata menanam kayu manis itu gampang, teman-teman. Ya, kita bisa melakukan pembersihan gulma. Ya, kalau masih umur sampai 2 tahun setelah tanam itu cukup 3 kali pembersihan gulma, teman-teman. Ya, dengan melakukan penyemprotan herbisida dan diselingi dengan pembabatan dengan mesin babat misalnya atau dengan golok. Ya, itu untuk proses pembersihan gulma. Nah, jadi kalau agak besar begini, nah ini lebih gampang lagi. Bisa saja kita lakukan pembersihan gulmanya 2 kali 1 tahun. Oke teman-teman, demikianlah sharing saya tentang budidaya kayu manis sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.